في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Ajaklah olehmu manusia ke jalan Allah itu dengan hikmah dan mau'izatul hasanah, serta berdialoglah kamu dengan mereka dengan cara yang terbaik. Kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja berada, apa persoalan dakwah yang tengah dihadapi manusia hari ini? Jawabnya adalah ketika metode dakwah itu tidak menyentuh audiens dalam memahami ajaran Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menuntun Nabi Muhammad bagaimana cara berdakwah sehingga Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu cepat diterima, dipahami, diamalkan, dan disebarluaskan kepada manusia lainnya. Yang pertama ada metode al-hikmah. Di dalam Al-Quran ada 19 kali kata hikmah. Satu di antaranya adalah berfungsi sebagai metodologi, yaitu cara bagaimana berdakwah. Metode hikmah adalah metode bagaimana mengajak orang lain dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya mempergunakan alat-alat modern, mempergunakan media, apalagi dalam dunia sekarang, media sangat ampuh untuk mempengaruhi pikiran, jiwa, bahkan media mampu menguasai dunia. Maka satu di antara bentuk metode dakwah itu adalah dengan hikmah. Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat, yang berguna, tapi disampaikan dengan penuh kebijakan, penuh dengan bijaksana, sehingga tidak ada materi dakwah, objek dakwah, dan kemudian media dakwah tersingkirkan atau termarginalkan oleh bahasa yang dipergunakan bagi kita menyampaikan dakwah secara profesional. Maka metode dakwah dalam bentuk hikmah itu ada dalam bentuk memberi contoh, ada dalam bentuk kisah, ada dalam bentuk komparatif, perbandingan antara berbagai pemahaman dengan pemahaman yang lain, dengan sejarah yang terjadi masa dulu dengan kondisi sekarang, itu merupakan sinkronisasi. Maka Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Islam itu menjadi agama kasih sayang bagi alam semesta. Ketika kita berdakwah tidak memakai metode hikmah, maka di sana sini akan mudah menyinggung atau ketersinggungan orang lain oleh para dai atau mubalik itu sendiri. Kaum muslimin di mana saja berada. Selanjutnya ada metode mau'izatul hasanah, yaitu metode mengajak orang lain dengan Islam melalui pengajaran. Pengajaran itu ada dalam bentuk tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran,
ada dalam bentuk nasihat wa tausiah, memberi nasihat dan berwasiat. Ada dalam bentuk uswah wa tatbiq, dalam bentuk keteladanan dan aksen. Di mana saja berada, kami minta kepada kita para dai misalnya, jangan apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, kita harus menjadi orang yang pertama melakukan terlebih dahulu, ibarat kita memandikan kuda. Ibarat kita memandikan kera. Kita yang lebih dahuluan masuk ke dalam air, baru kera atau kuda itu kita mandikan. Tidak hanya kita menyampaikan saja, sementara kita tidak melakukannya, maka itu tidak termasuk dalam kategori dakwah atau metode dakwah. Yang ketiga, bagaimana cara kita berdakwah lagi? Melalui metode jadalah allati ya ahsan, yaitu berdialog, berdiskusi, atau sekarang dikenal dengan seminar, sarasehan, panel diskusi atau diskusi panel. Maka berdakwah tidak hanya cukup one way communication, satu arah, tapi juga two communication, dua arah. Feedback, menerima dan memberi, atau memberi dan menerima. Tidak hanya dari kalangan mubalik, adai, khatib, dan guru saja, tapi juga kita menerima informasi dari lawan bicara kita atau dari audiens. Sehingga dakwah yang kita sampaikan itu menyambung apa yang diinginkan oleh pendai dengan apa yang diharapkan oleh jamaah atau masyarakat. Dia matching dan bertemu ajaran Islam itu di hati mereka. Barangkali ini metode dakwah yang ingin kita sampaikan dalam kajian-kajian kita ini. Semoga kajian ini bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.